Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan cat yang di-request oleh teman-teman kita. Perusahaan cat yang satu ini mendominasi pasar cat yang ada di Indonesia karena mereka sudah lama berkecimpung di dunia percatan. Sudah selama 40 tahun mereka berkecimpung di ranah ini, di bisnis ini. Jadi langsung aja kita lihat sejarah mereka yang sudah panjang ini, bagaimanakah fundamental mereka. Nama perusahaannya adalah Avia Avian PT Tbk dengan kode emiten AVIA atau kita panggil aja Avia. Produk-produknya mungkin ada beberapa yang kita kenal ya, seperti salah satunya cat pelapis anti bocor. Teman-teman bisa tebak namanya adalah No Drop. Jadi produk-produknya memang sangat mendominasi pasar. Kita akan lihat dari sejarah mereka terlebih dahulu ya. Jadi mereka didirikan pada tahun 78 tanggal 1 November oleh Pak Sutikno Tanoko. Awalnya mereka hanya memproduksi cat kayu dan besi ya, lokasinya di Sidoarjo, Jawa Timur. Lalu pada tahun 81 mulai masuk ke segmen cat tembok dengan merek Avitex. Lalu pada tahun 83 generasi keduanya atau anak dari Pak Sutikno Tanoko mulai terlibat di operasi pabrik cat ya, anak tertuanya Wijono Tanoko bergabung pada tahun 83, sedangkan anak termuda Hermanto Tanoko bergabung pada tahun 82 ya. Nah, yang Pak Hermanto Tanoko itu yang biasanya kita lebih serhat ya, karena dia lebih aktif di media sosial. Nah, lalu pada tahun 85 mengembangkan sayapnya dengan memproduksi cat otomotif termasuk top coat, primers dan cat spray. Cat spray maksud saya ya. Pada tahun 86 meningkatkan daya saing di pasar, menyadari perlunya menjadi perusahaan terintegrasi secara vertikal. Mereka memproduksi resin dengan membeli 3 reaktor dari Korea. Dalam artian dari hulu ke hilir mereka perlu ada ya. Jadi misalnya kebutuhan akan tempat menampung cat, produksi cat, distribusi mereka investasikan biar nanti enggak terlalu bergantung, jadi mereka bisa lebih mandiri. Lalu pada tahun 87 pembelian lahan seluas 60.000 meter persegi untuk ekspansi fasilitas pabrik dan fasilitas gudang seiring dengan peningkatan penjualan. Lalu pada tahun 92 mulai melakukan investasi ke pembuatan pabrik kaleng metal. Nah, ini mereka investasi lagi untuk menyelesaikan kendala di suplai atas permintaan yang terus meningkat. Pada tahun 96 lalu mereka melakukan pembangunan pabrik cat kedua di Serang sekitar Jakarta. Tahun 2000 generasi ketiga atau cucu dari Pak Sutikno Tanoko turut membantu di perusahaan ya. Cucu tertua Ruslan Tanoko membantu di divisi sales dan marketing. Lalu pada tahun 2001 di tahun ini PT Tirta Kencana Tatawarna ya, Tirta Kencana Tatawarna, anak perusahaan dari PT Avian dibentuk sebagai perusahaan distribusi ya, yang untuk distribusi. Lalu tahun 2005 mereka menambah varian baru yaitu No Drop, cat pelapis anti bocor. Dan di akhir tahun ini pusat distribusi sudah mencapai 20 lokasi. Lalu pada tahun 2006 mereka mendapatkan ISO. Lalu pada tahun 2009 satu cucu dari Sutikno Tanoko turut bergabung untuk membantu perusahaannya. Tadi sebelumnya ada Rustan, sekarang Robert Tanoko mulai terlibat dalam operasi di perusahaan. Lalu pada tahun 2010 inovasi berkelanjutan dari perusahaan dilakukan. Segmen premium untuk cat tembok mulai diluncurkan di tahun ini. Perusahaan mulai melakukan pemasangan mesin tinting untuk memberikan kemudahan ke konsumen agar bisa memilih ribuan warna, dan juga mereka juga mendapatkan ISO lagi. Tahun 2011 mereka masuk ke segmen semen instan dengan merek Giant Mortar ya. Jadi mereka juga masuk ke bidang semen meskipun masih lebih mendominasi di sektor cat sih. Lalu pada tahun 2012 mereka mendapatkan ISO lagi. Tahun 2014 menambahkan kapasitas produksinya sebanyak 80.000 metrik ton untuk cat tembok dan cat pelapis anti bocor. 2016 melakukan pembelian tanah di Cirebon, Jawa Barat seluas 12 hektar untuk rencananya pembangunan pabrik ketiga. Lalu pada tahun 2017 mereka menambah 50.000 metrik ton kapasitas produksi. Lalu pada tahun 2018 ya, anak perusahaannya yang bergerak di bidang distribusi telah berhasil mencapai 78 lokasi untuk pusat distribusi ya. Lalu untuk memperingati ulang tahun ke-40, perusahaan mulai menempati kantor pusatnya yang baru. Gedung 20 lantai yang dibangun ini memiliki desain yang sangat unik. Setiap lantainya adalah oval berputar sebanyak 3 derajat ya. Lebih lengkapnya kita nggak usah bahas terlalu banyak. Pokoknya intinya mereka masuk ke kantor baru dan menerima penghargaan IAI Jatim Award 2021 kategori bangunan komersial dan usaha. Tahun 2019 mereka produk terbaru ya, mereka meluncurkan produk baru Avitex One Coat.
ya, yang hasil daya tutup yang sempurna hanya dengan satu lapisan cat. Umumnya cat akan membutuhkan 2 lapisan, tapi ini cuma perlu 1 lapisan ya, jadi lebih efisien. Di tahun ini juga pusat distribusi yang terus berkembang mencapai 90 lokasi. Lalu pada tahun 2020 ya, sebelum mereka IPO tahun depan ya, menyelesaikan pembangunan atas gedung 5.000 meter persegi untuk pusat riset pengembangan inovasi. Gedung ini dinamakan Avian Innovation Center dan juga mereka mendapatkan ISO lagi. Lalu pusat distribusinya mencapai 95 lokasi. Dan pada tahun 2021 mereka melakukan IPO. Dan juga anak perusahaannya yang bergerak di bidang distribusi mendapatkan ISO lagi sampai sekarang ya. Nah, itulah sekilas sejarah daripada Avian ini yang panjang banget dan cukup pembawaannya cukup bagus karena cukup detail, cukup singkat. Jadi saya suka banget. Jadi pembawaannya kita nggak terlalu susah ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat tentang prospeknya. Prospek daripada Avia ini sebenarnya bagus ya, karena dibutuhkan oleh orang banyak. Terlepas daripada sektor properti yang saya kadang-kadang kurang suka. Cuman properti yang sudah terjual itu kan biasanya juga butuh maintenance ya, perlu cat, perlu semen untuk melakukan renovasi, pemeliharaan. Jadi prospeknya masih bagus sih Avia ini ya, bagus memang. Selanjutnya kita akan lihat pemegang sahamnya. Porsi masyarakatnya 24,61%. Ini masih aman. Lalu PT Tankop Surya Sentosa memegang 36,6%. Ini juga aman. Kalau kita lihat di sini juga aman-aman aja sih. Jadi palingan kita langsung masuk ke laporan keuangannya yang sudah update sampai kuartal ketiga Avia. Ini dia. Lalu kuartal ketiga kita cari, lalu kita download. Ini dia. Kita bandingkan dengan yang RT bisnis. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah, pembulatan satuan. Untuk laba rugi untuk entitas induk sebesar 1 triliun ya, mantap banget, gede banget. 1,08 triliun dengan PR-nya 30 kali. Ini mahal sih bagi saya karena PBV-nya juga udah mahal sih, 4,6 kali lipat. Untuk liquidity-nya sih aman. Kita coba cek aset lancarnya seberapa gede. 8,6 triliun. Lalu liabilitas jangka pendek 1 triliun. Jadi 8 kali lipat lebih gede. Mantap. Untuk turnover hariannya, dimana kemarin dia sempat minus banyak, minus 5%. Turnovernya juga sangat lancar, 59 miliar rupiah. Karena market cap Avia ini juga gede banget, 44 triliun. Tapi kalau bagi saya sih juga masih mahal ya. Jadi kalau mau masuk sekarang sih juga masih kurang worth it sih. Kalau mau saran, palingan coba lihatlah ya watchlist saya. Memang nggak ada produsen cat sih di sini, tapi ada banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang cukup sama, yakni penyedia bahan untuk bangunan, seperti untuk kaca. Lalu ada juga developer properti di dalam watchlist premium saya bulan Desember tahun 2022. Silakan dilihat. Jadi kita aja pembahasan tentang Avia, semoga bisa membantu teman-teman. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.